untuk kawan-kawan dari PLKB ini kali kedua kita bertemu di masa sidang yang sama. Saya rasa cukup banyak perubahan setelah pertemuan pertama itu, karena waktu itu saya ingat kita langsung juga bertemu dengan BKKBN pada satu forum, sehingga banyak hal yang kita bicarakan dan menurut saya alhamdulillah walaupun pelan-pelan sudah mulai terlihat perbaikan, walaupun kita tentu harus lebih sabar ke depannya. Kemudian pada kawan-kawan yang dari himpunan ya, mungkin profesi perawat, yang tadi saya dengar kami belum punya tempat berlindung yang bisa mengarahkan dan lain-lain. Dan kemudian dari adik-adik kami dari Oku Timur, para pejuang kesehatan juga, selamat datang. Bahagia bisa bertemu di ruangan ini. Kami ketua sering berkomunikasi dengan adik-adik dari Oku Timur tadi. Bagaimana caranya yang saya sarankan cuma satu, berhimpun dan suarakan. Selama tidak berhimpun dan tidak disuarakan, maka mungkin negara ini menganggap kita baik-baik saja. Saya bahagia sudah berhimpun dari Oku Timur. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal, karena ini baru Oku Timur saja yang berhimpun. Maka berhimpunlah yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Kesehatan Non-ASN seluruh Indonesia dan suarakan. Saya sebelum di Komisi 9, di Komisi 10 mengurus honorer pendidikan. Tapi di sana itu ketua secara konkret dari Dikbud, dari Pan-RB, semua bergerak. Yang saya pertanyakan sejauh mana tanggung jawab Kemenkes terhadap kawan-kawan kesehatan ini. Apakah mereka sudah punya peta dan mendukung gerakan ini sehingga seperti Dikbud menyelesaikan honorer mereka. Kita belum pernah bicarakan dengan mitra kita Kemenkes, apakah sudah punya peta honorer kesehatan seluruh Indonesia. Dan kemudian mengirim peta ini untuk diselesaikan. Ada 3 tahapan kawan-kawan, ASN, P3K, dan tetap honorer. Yang saya tahu, ASN dengan segala caranya diangkat menjadi honorer dengan segala caranya mengenai umur, pendidikan, dan lain-lain diangkat menjadi ASN. Kemudian yang tidak menjadi ASN disediakan P3K dengan syarat-syarat. Dan kemudian sisanya tetap menjadi honorer. Tidak ada memecat setelah itu. Jadi setelah ASN, P3K, maka namanya honorer. Yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai honorer. Dan yang sudah melewati waktu 50 tahun, saya tahu kawan-kawan di Komisi 10 berjuang, yang lewat 50 tahun tesnya formalitas. Jadi mereka tetap ditetapkan menjadi P3K. Itu berita terakhir yang saya dengar. Nah, mudah-mudahan seluruh langkah-langkah ini berlaku juga untuk seluruh tenaga kesehatan. Karena judulnya sama, honorer, dan pengabdiannya sama luar biasa. COVID mengajari kita bahwa mereka adalah garda terdepan kesehatan Indonesia sekarang dan untuk masa depan. Kemudian kawan-kawan semua bisa dibaca dari langkah strategis yang dilakukan oleh kawan-kawan di PLKB. Luar biasa, sudah ke sana kemari, ke DPR, ke kantor staf, kemana-mana, ada yang menerima, ada yang tidak. Sungguh satu perjuangan yang luar biasa. Jadi lakukan itu. Pejuang itu mungkin tidak selesai duluan, tapi pejuang itu bisa menolong banyak orang.
bisa mengentaskan banyak permasalahan. Mungkin belum terang hari ini, tapi terus berhimpun. Dan kami dari Komisi 9 tentu berjuang. Tadi kata Bu Irma, kami tidak ada kuasa untuk mengetok palunya. Tapi kami punya cara untuk menghantar masalah honorer kesehatan ini ke cita-cita dari adik-adik sekalian yang sudah disampaikan ke kami pada hari ini. Kita tidak bertemu panjang lebar, kita tidak punya waktu yang lama, tapi yakinlah Komisi 9 bersama kawan-kawan sekalian untuk masa depan yang lebih baik, insya Allah. Bersama-sama kita semua berhimpun, buatlah suatu himpunan seperti guru tanpa kenal lelah memperjuangkan honorernya. Jadi kawan-kawan berhimpunlah, selalu itu yang hanya saya bisa katakan hari ini. Suarakan, dan insya Allah kami melanjutkan. Selamat berjuang, semoga ke depan lebih baik. Insya Allah kami Komisi 9 bersama para pejuang kesehatan seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Meliana.